Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-139. Soal pertama. Nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain merupakan pengertian nasionalisme corak A. Sosialis, B. Kognitif, C. Integratif, D. Liberal, E. Komunis. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C, yaitu integratif. Berikut pembahasannya. Nasionalisme integratif yaitu nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain. Nasionalisme ini mendorong integrasi seluruh aspek kehidupan bangsa dalam rangka menghadapi bangsa-bangsa lain yang menindas. Soal nomor 2. Nasionalisme humaniter adalah nasionalisme yang bersifat toleran, yang berpandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan A. Fanatisme terhadap bangsa lain, B. Tradisi dan sejarahnya, C. Kebebasan hak azazi individu, D. Demokrasi, E. Cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan E, yaitu cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Jadi nasionalisme humaniter adalah nasionalisme yang bersifat toleran, yang berpandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Soal nomor 3. Bagaimana keterikatan antara hubungan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional? A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional. E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Silakan teman-teman jawab. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar terhadap pembangunan nasional. Jadi kalau pokok pikiran pertama isinya adalah tentang persatuan. Maka di antara kelima pilihan ini yang menggambarkan persatuan dalam pembangunan nasional adalah pilihan E, yaitu adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya berasal dari dalam negeri adalah A. Spiones, B. Gerakan separatisme, C. Invasi wilayah, D. Agresi militer, E. Embargo. Yang ditanyakan adalah yang merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya berasal dari dalam negeri. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B, yaitu gerakan separatisme. Gerakan separatisme atau gerakan memisahkan diri biasanya terjadi di suatu daerah atau kelompok yang tidak puas dengan negaranya. Aksi tersebut pasti berasal dari dalam negeri. Soal nomor 5. Siapakah yang melaksanakan fungsi perlindungan serta pengamanan masyarakat seperti penanggulangan akibat bencana perang dan bencana alam? A. Hansip, B. Linmas, C. Polisi, D. Tentara, E. Handra. Yang ditanyakan adalah siapa yang melaksanakan fungsi perlindungan serta pengamanan masyarakat saat penanggulangan akibat bencana perang dan bencana alam. Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan B, yaitu Linmas atau Satuan Pelindung Masyarakat. Soal nomor 6. Bela negara adalah suatu perilaku untuk kita sebagai warga negara, baik perseorangan ataupun kolektif untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Hal yang termasuk dalam pelanggaran bela negara adalah
A. Menaikkan bendera merah putih saat tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan. B. Tidak ikut dalam rangkaian perlombaan 17 Agustusan di kompleks tempat tinggal. C. Ikut dalam kegiatan upacara setiap hari Senin di sekolah. D. Ikut serta dalam aksi demo dengan membakar ban yang menyebabkan polusi udara dan kemacetan. E. Mencuri uang milik orang tua untuk membeli barang-barang sesuai keinginan. Yang ditanyakan adalah yang termasuk dalam pelanggaran bela negara. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan D, yaitu ikut serta dalam aksi demo dengan membakar ban yang menyebabkan polusi udara dan kemacetan. Soal nomor 7. Dalam catatan sejarah nasionalisme di Indonesia, muncul dari adanya kesadaran yang terus berkembang yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut pada akhir abad 19 melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Belajar dari fenomena tersebut, maka di tengah keberagaman sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah A. Menolak mendukung timnas Indonesia karena terdapat pemain naturalisasi dari Belanda. B. Memandang negara lain sebagai rival maupun lawan dan berusaha untuk mengalahkannya. C. Mendukung Rusia menguasai Ukraina agar memperoleh keuntungan sepihak. D. Berusaha meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia untuk mengalahkan Belanda dan berusaha menduduki wilayahnya. E. Rasa penderitaan yang sama sehingga menginginkan pemberantasan korupsi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 menanyakan di tengah keberagaman sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan E, yaitu rasa penderitaan yang sama sehingga menginginkan pemberantasan korupsi. Soal nomor 8. Pada awal Januari 2017, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Azhar, mendapatkan gerasi berupa pengurangan hukuman 6 tahun. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. MA, E. Rapat DPR dengan Presiden. Yang ditanyakan adalah siapa yang memberikan gerasi. Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan C, yaitu Presiden. Soal nomor 9, nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praktis, adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah kebakaran, banyak relawan yang memberikan selimut, obat-obatan, dan makanan bagi para korban terdampak kebakaran. Dari aktivitas ini merupakan pelaksanaan nilai praktis Pancasila yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Yang ditanyakan adalah adanya aktivitas relawan saat membantu musibah kebakaran. Hal ini merupakan pelaksanaan atau pengamalan dari Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan B. Soal nomor 10. Pengamalan dari Bhinneka Tunggal Ika harus diimplementasikan dalam A. Kehidupan antar masyarakat sesama suku, B. Berhubungan dengan rekan kerja, C. Berhubungan dengan bangsa lain, D. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, E. Berhubungan hanya suku tertentu saja. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D, yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.